Juga terlihat ada sosok yang sedang duduk di sebuah singgasana yang tinggi. Tak lain tak bukan, itu adalah sosok Nyi Linggi sebagai pemimpin di sana. Moka sempat kaget dan kembali bergetar hebat ketika melihat sosok Linggi, dikarenakan auranya memang begitu kuat. Namun, Moka menguatkan dirinya sendiri dan mengingat jika tujuannya ke sini hanyalah untuk menyelamatkan Jajang. Dengan mengendap-endap, Moka mengingat arahan si kakek dan langsung menuju ke tempat penjara yang ada di istana itu. Untuk mencapai titik itu, Moka harus menuju ke sebuah menara di sisi sebelah aula setelah melewati sebuah lorong. Untunglah ia tak melihat satupun penjaga karena mereka semua memang sedang berpesta di aula utama. Sesampainya di lokasi yang sudah diarahkan si kakek, ternyata benar Jajang sedang dikerangkeng di dalam salah satu penjara istana itu. Ketika mendekat, Moka sangat terkaget. Ternyata ada sangat banyak tawanan lain yang juga berada di sana. Kebanyakan dari mereka berpakaian seperti pendaki gunung. Entah apa kesalahan yang telah mereka lakukan hingga harus dipenjara di dalam istana setan ini. Sempat ada niatan untuk membebaskan mereka semua. Namun Moka menyadari jika ia tak bisa melakukan hal itu. Ia pun langsung menuju ke penjara tempat Jajang disekap. Jajang sendiri kaget dan langsung menangis ketika melihat Moka. Bang, untung kamu masih hidup, Bang. Bang, aku takut, Bang. Aku pengen pulang. Aku pengen ketemu bapak, ketemu ibu, Bang. Rengek Jajang sembari memeluk Moka. Shh, diem boy. Lo harus tenang. Di sini nggak aman. Ayo kita segera keluar, bisik Moka. Di sini, Moka sendiri sedikit meneteskan air mata karena ia bisa melihat adiknya lagi. Selain itu, Moka juga melihat raut wajah para tahanan lain yang sudah tidak memiliki ekspresi dengan pandangan mata yang kosong. Mungkin itulah yang terjadi kepada orang-orang yang dipenjara di sini dan sudah tidak bisa lagi ditolong, seperti yang dimaksud oleh kakek putih tadi. Setelah membuka dengan lidi sakti itu, Moka bisa menghancurkan belenggu penjara yang terlihat seperti penjara yang sudah sangat tua itu. Segera, Moka memapah Jajang dan mengendap-endap keluar dari penjara itu untuk menuju pintu keluar istana tadi. Meskipun sudah bisa berjalan sendiri, Jajang masih sedikit lemah dan belum pulih seperti sedia kala. Di titik ini, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Moka. Namun entah apa itu, tanpa memikirkannya, Moka terus saja menarik Jajang untuk segera menuju gerbang luar. Di sini Moka tersadar ketika mereka mencapai dekat aula tadi. Sesuatu yang sedari tadi mengganggu pikiran Moka adalah suara riuh gamelan yang terdengar sedari tadi sudah berhenti. Dan itulah yang benar-benar mengganggu pikirannya. Moka mulai panik dan instingnya berkata sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan benar saja, ketika Moka menengok ke arah aula, para demi dan raksasa-raksasa berkepala binatang tadi sudah tepat berada di ujung lorong dan menatap tajam ke arah Moka. Kita ketahuan, boy. Ayo lari, teriak Moka sambil mulai berlari. Ketika mereka berlari, terdengar suara-suara besar dan juga teriakan-teriakan yang begitu mengerikan mengejar di belakang mereka. Juga, pengejaran ini dipimpin langsung oleh Nyi Linggi dengan raut wajah marahnya. Dari kejauhan, mulai terlihat gerbang pintu keluar tadi. Namun, juga terlihat sosok Buto penjaga gerbang yang tadi tertidur kini sudah siaga di depan gerbang dan bersiap untuk mencegat mereka. Di sini, selain Moka tak takut, ia juga tak punya pilihan lain. Karena hanya dengan selangkah lagi, ia akan bisa keluar dari istana terkutuk itu. Moka pun segera mengeluarkan pusaka kendali Sodo atau lidi pengendali miliknya untuk menyerang Buto raksasa itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Seketika, Buto itu terlempar dengan sangat keras ke belakang, hanya dengan sekali sabetan lidi itu.
Bahkan buto itu sampai menghancurkan gerbang besar yang ada di belakangnya. Moka dan Jajang pun terus menerjang dengan mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk berlari menuruni tangga yang sangat panjang itu. Bahkan mereka juga menerjang gelapnya hutan setelah selesai menuruni tangga. Semak belukar tak lagi menjadi halangan. Lelah juga tak lagi mereka rasakan. Terus saja mereka berdua berlari untuk segera keluar dari hutan ini. Suara Gaga yang sedari kemarin mengikuti juga terdengar lagi. Tiba-tiba saja mereka sudah keluar. Mereka keluar dari semak belukar tadi, tepat di pos kuburan kuda. Mereka sangat bersyukur bisa keluar dari istana itu. Di sini mereka benar-benar sudah merasa kehabisan tenaga dan memutuskan untuk istirahat sejenak, mengambil nafas dan menstabilkan detak jantung mereka yang sudah tidak karuan. Beberapa saat mereka beristirahat, mulai tercium lagi bau yang sudah sangat familiar, yaitu bau pandan. Ternyata mereka masih diikuti oleh sosok Wewe tadi. Di sini Moka langsung teringat dan memasang kuda-kuda serta mengeluarkan lidi saktinya. Ia melihat sekeliling dan mencari di mana sosok itu berada. "Bangun boy, kita harus waspada. Kita nggak sendiri," ucap Moka tegas. "Hah? Kenapa bang? Ada apa?" tanya Jajang. Jajang tak mengerti, karena ketika bertemu dengan Wewe di awal, Jajang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. "Pokoknya lu di belakang abang, Jang. Waspada. Terus lihat sekitar," teriak Moka. Ketika Jajang menengok ke atas, ternyata sosok itu sedang menggantung terbalik di atas pohon tempat mereka beristirahat. "Bang, bang, di atas bang!" teriak Jajang. Seketika, sosok itu juga langsung menjatuhkan dirinya. Melihat Wewe itu di depannya, sontak dengan refleks, Moka menyabetkan lidi itu kepada si Wewe. "Setan sialan!" teriak Moka. Sosok Wewe itu pun menjerit kesakitan. "Nah, lu mau apa sekarang? Gue udah punya senjata buat lawan lu. Dasar setan sialan. Sini, maju lu kalau berani," teriak Moka menantang makhluk itu lagi. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Nyilinggi sudah berada tepat di belakangnya. Tangan hitam nan kurus dengan kuku-kuku panjang itu menggerayangi wajah Moka dan Jajang. Seketika, Moka dan Jajang sudah didekap oleh Nyilinggi sembari berkata, "Kalian berdua harus menjadi budakku." Namun tiba-tiba di sini Moka dan Jajang seakan tak bisa bergerak. Meskipun Moka sedang menggenggam lidi saktinya, ia tak bisa menyerangnya karena tubuh Moka benar-benar sudah beku, seakan terpengaruh oleh kekuatan jahat Nyilinggi. Namun tiba-tiba muncullah seekor burung gagak yang terbang ke arah mereka. Moka dan Jajang pun berusaha menghindar, namun mereka tak bisa akibat cengkeraman Nyilinggi yang begitu kencang. Namun ternyata bukan mereka targetnya. Gagak itu nyatanya malah menyerang Nyilinggi. Akibat serangan gagak itu, Nyilinggi pun menjadi lengah sehingga Moka dan Jajang bisa lepas dari cengkeramannya. Ternyata itulah sosok burung gagak yang sedari kemarin terus mengikuti mereka. Entah siapa sebenarnya gagak itu, namun itu telah menyelamatkan Moka dan Jajang dari cengkeraman Nyilinggi. Dan setelah itu, gagak itu hilang entah kemana. Moka pun kembali menyiapkan pusaka lidi saktinya sembari mulai melantunkan ayat-ayat suci dan juga hendak menyerang Nyilinggi dengan lidi itu. Tak diduga, Nyilinggi malah mendahului ayat-ayat yang sedang Moka baca sembari tertawa. Lidi sakti milik Moka pun juga tiba-tiba patah dan terlempar. Ternyata kesaktian Nyilinggi memang tak bisa dibandingkan dengan kroco-kroco yang sedari tadi Moka lawan. Sembari bersembunyi di belakang Moka, Jajang pun mulai menangis lagi. Moka sendiri juga mulai panik karena ia tak tahu harus melakukan apa lagi. Ketika Nyilinggi mulai mendekat, Moka dan Jajang hanya bisa meringkuk saling memeluk. Namun tiba-tiba kakek putih tadi datang bersama dengan maung balang untuk menghalau Nyilinggi. Moka pun sangat lega
ketika kakek itu datang untuk menyelamatkannya. Sudahi perbuatanmu, Linggi. Biarkan dia pergi, ucap kakek itu sembari memutar-mutar tasbihnya. Tidak bisa. Dia harus mati. 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 Ucap Linggi. Maafkanlah kehilafannya, Linggi. Biarkan dia pulang. Tidak usah kau ikut campur. Urusi saja urusanmu sendiri, teriak Linggi sambil tertawa. Tidak bisa, Linggi. Urusan anak-anak ini juga sudah menjadi urusanku, jawab kakek putih. Cuk, kalian pergilah dulu. Biarkan Maung Balang mengantar kepulangan adikmu. Biar Linggi menjadi urusanku di sini, ucap kakek itu. Baiklah, Kek. Sekali lagi, terima kasih sudah membantu saya untuk menyelamatkan adik saya. Saya tidak akan pernah melupakan semua ini, Kek, ucap Moka. Untukmu, ambil semua pelajaran ini. Jangan lagi suka berbuat seenaknya di tempat lain. Juga jaga etikamu, jaga perkataanmu, perbaiki akhlakmu sebelum dirimu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ucap kakek sembari menunjuk Jajang. Maafin Jajang, Kek. Jajang memang salah. Jajang janji Jajang akan lebih baik lagi setelah semua ini. Jajang janji gak bakal ngelawan bapak ibu lagi, gak bakal ninggalin sholat lagi, gak bakal selengaan lagi, Kek. Jajang bener-bener nyesel, ucap Jajang sembari menangis di pelukan Moka. Kakek itu mendekat dan berdoa sembari mengelus punggung Jajang. Seketika tubuh Jajang kembali enteng dan segar seperti sedia kala. Ternyata di sini si kakek membuang sisa energi jahat dari dalam tubuh Jajang yang sedari kemarin membuat Jajang lemah tak bertenaga. Ternyata itu juga yang membuat Jajang demam kemarin malam. Mereka berdua pun pamit dan mencium tangan kakek. Di sini Moka melihat walaupun kakek sedang lengah, Nyilinggi hanya diam, tidak melakukan serangan apapun. Ia juga menyadari meskipun di alam gaib, tetap ada etika-etika tertentu yang harus mereka jaga. Dengan dikawal Maung Balang, mereka berdua pun menuruni gunung, meninggalkan si kakek dengan Nyilinggi. Segala tekanan yang mereka berdua alami malam ini telah mengubah pandangan mereka terhadap dunia. Mereka menjadi tahu betul jika kehidupan bukan hanya milik manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Namun, masih ada dunia yang sama yang hanya berbeda dimensi dengan dunia kita. Marilah kita jaga batasan itu dengan saling menghargai juga menghormati kepercayaan orang lain. Karena nyatanya kita memang tidak hidup sendiri. Bang, makasih udah nyelamatin Jajang. Jajang gak tahu lagi harus bilang apa setelah semua yang Jajang lihat. Jajang bener-bener ngerasa rendah banget, ucap Jajang. Abang juga, Jang. Abang juga sering nyepelein perkataan bapak sama emak. Karena abang mikir kalau apa yang abang lakuin itu udah yang paling benar. Abang cuma berpikiran logis, dan abang anggap semua yang gak masuk akal itu cuma mitos. Tapi lihat nih, kita sekarang lagi diantar sama macan putih, jawab Moka dengan sedikit nyengir. Jajang juga nyesel banget, Bang. Jajang masih sering ninggalin sholat. Bahkan doa-doa pun Jajang cuma dikit yang hafal. Pas mau dipenjara tadi, Jajang bingung banget Jajang harus ngapain. Mau baca ayat kursi pun Jajang gak bisa. Setan-setan itu mereka semua mengolok-olok Jajang karena Jajang gak bisa ngelawan. Jajang juga gak punya senjata apapun, ucap Jajang. Nah itu, Jang, itulah gunanya doa. Jadi ngerti kan, di saat lu sendiri, di saat lu butuh pertolongan, gak ada siapapun yang bisa nolongin lu, Jang, selain yang di atas. Bahkan kalau abang sendiri gak ditolong sama kakek tadi, abang juga gak tahu bakal gimana kita sekarang, jawab Moka. Dengan saling merangkul, mereka berdua pun berjalan dengan didampingi oleh Balang.
tak ada lagi sosok apapun yang mereka lihat. Hanya sebuah jalan setapak yang dikelilingi rerumputan, seperti jalur pegunungan pada umumnya. Kakek itu tadi siapa bang? Kok dia bisa ada di gunung ini? Terus berani banget dia ngadepin Nyilinggi sendirian? Tanya Jajang. Lu gak perlu tahu siapa dia sebenarnya boy. Yang perlu lu tahu adalah beliau udah nyelamatin kita. Beliau itu tokoh besar boy. Coba ntar lu lihat foto-foto Wali Songo, lu pasti bakal tahu siapa beliau. Jawab Moka. Wali Songo? Kalau emang bener, harusnya beliau kan udah. Seketika Jajang terdiam. Setelah malam penuh teror itu, tak ada lagi yang bisa membuatnya lebih terkejut. Untung ya bang, masih ada yang nyelamatin kita. Allah masih ngelindungin kita. Meskipun Jajang sendiri jarang banget buat ibadah, ucap Jajang sedih. Jadi ini nih sebagai pelajaran buat lu boy. Anggap ini peringatan, sekaligus kesempatan kedua buat lu untuk berubah. Tingkatin lagi ibadah lu, mohon ampunan sebanyak-banyaknya selagi lu masih bisa, ucap Moka. Iya bang, makasih ya bang. Jajang sayang sama abang. Iya Jang, abang juga sayang sama lu, jawab Moka. Perlahan, jalan mulai terlihat. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi dari balik puncak Ciremai. Samar-samar terlihat muncul cahaya terang. Dari bawah juga terdengar suara azan subuh. Sampailah mereka bertiga di pos Cibunar. Di sini tiba-tiba Moka berhenti. Udah boy, abang cuma bisa nganter lu sampai sini aja, ucap Moka dengan senyuman hangat. Maksudnya apa bang? Kok sampai sini aja? Tanya Jajang tak paham. Maafin abang boy, abang gak bisa ikut pulang. Kita udah beda alam boy. Kamu jangan lupain semua pelajaran yang kamu dapetin hari ini. Nitip salam buat emak, buat bapak. Abang sayang banget sama mereka. Lu juga boy, maafin abang gak bisa ikut pulang ke rumah. Sekarang ini udah jadi rumah abang. Sering-sering ya tengokin abang di sini, ucap Moka kembali tersenyum manis. Bang, lu ngomong apa bang? Lu ngomong apa sih bang? Bang, lu jangan bercanda deh bang. Ayo kita pulang bang. Bapak ibu pasti nungguin kita bang. Bang, ayo pulang bang. Bang, ayo pulang, teriak Jajang sembari mulai menangis. Selamat tinggal boy, abang sayang banget sama lu, ucap Moka dengan suara memudar. Bang, lu mau kemana bang? Bang, jangan tinggalin Jajang bang. Abang, teriak Jajang menangis keras. Sosok Moka dan Maung Balang memudar berbarengan dengan sinar mentari yang mulai menyingsing. Terdengar pula suara-suara kicauan burung pagi yang menghiasi keindahan alam pedesaan kaki gunung pada pagi hari. Dengan masih menangis, Jajang segera berlari menuju ke base camp Gunung Ciremai untuk segera meminta pertolongan. Sesampainya di sana, ia langsung menceritakan semua hal yang terjadi kepada warga Cibunar. Dan hal itu pun langsung membuat kehebohan di sana. Tim SAR pun dibentuk dan segera naik untuk mencari keberadaan Moka. Namun hasilnya nihil. Yang mereka temukan hanya tas Jajang, beberapa barang jatuh, dan juga tas carrier milik Moka yang memang sengaja ia tinggalkan ketika dikejar oleh Nyilinggi tadi malam. Pencarian pun sempat dilakukan selama beberapa hari. Meski sulit untuk dipercaya, namun beberapa warga meyakini jika kisah yang dialami oleh Jajang dan Moka memang benar adanya dan telah terjadi pada malam itu. Sehingga dengan kesimpulan itu, mereka memutuskan untuk menyudahi pencarian. Mengetahui kebenaran jika sang kakak sudah tewas, Jajang kembali naik dan membuatkan sebuah nisan dengan nama kakaknya sebagai bentuk penghormatan terakhirnya. Faktanya, Moka memang sudah meninggal akibat terjatuh ke dalam jurang tadi. Dan Sukma Mokalah yang bertemu dengan kakek putih saat itu.
Mocha sendiri juga mengetahui jika sebenarnya ia telah tewas ketika berbincang dengan kakek di dalam gua. Namun, ia tetap memohon kepada si kakek putih itu untuk membantunya menyelamatkan sang adik. Sekarang, Mocha masih ada di sana dan menjadi penjaga juga penunjuk arah bagi pendaki-pendaki yang sedang membutuhkan pertolongan. Hingga suatu saat, berpuluh-puluh tahun setelah kejadian itu, ia ditugaskan untuk mengawal 2 orang pemuda yang bernama Adi dan Ayu. Tamat. Ya, oke. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Meskipun kisah ini spesial dan hanya fiktif belaka, marilah kita ambil nilai dan juga pesan yang terkandung di dalamnya. Meskipun kisah ini hanya karangan semata, namun keberadaan mereka itu benar adanya. Selalu tunggu video-video Bang Bet yang lainnya. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.